Halo, apa kabar Tetermania? Jumpa lagi dengan saya Adnan Ahsan. Ya, masih di TET Channel. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah mobil yang legendaris di tahun 2006. Ya, ini dia launching 2006 di Jenewa Motor Show. Kemudian baru dibawa ke Indonesia ya di tahun 2013 dalam bentuk build up. Nah, build up-nya langsung dari Jepang. Dan langsung demand-nya sangat tinggi sekali untuk masyarakat Indonesia tentunya. Dan pembelian meningkat tajam dari salah satu brand. Nah, brand ini adalah Suzuki. Masih ingat ya, ada Suzuki mempunyai salah satu model yaitu S-Cross ya, sebagai pelopor crossover di Indonesia. Nah, sejarahnya crossover ini dari 2007 kemudian sampai 2012 mengalami perubahan sedikit-sedikit dan secara produksi sudah diproduksi secara CKD. Ya, kemudian di 2012 ya PT Suzuki Indomobil Motor melakukan stop produksi dan PT Suzuki Indomobil SAS menyetop penjualan ya di area pemasaran Indonesia. Nah, kemudian setelah stop produksi, stop penjualan di tahun 2012, tidak ada kabar-kabar lagi dari S-Cross ini. Ya, kemudian dunia waktu itu mengejutkan di tahun 2013 ya ada SS4 S-Cross yang keluar di Paris Auto Show. Kemudian Indonesia baru menjualnya di tahun 2016 yaitu SS4 S-Cross, yaitu sudah langsung bentuknya adalah build up dari India. Dan di 2018 mengalami perubahan ya pertama yang terjadi. Nah, perubahannya seperti apa? Kita lihat. Ini dia S-Cross 2018 dan Etika 2021. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Oke, Tetermania, secara bentuk perubahan di sini sudah kelihatan sekali ya, nampak lebih tangguh dan lebih kokoh, kemudian udah crossover banget ya daripada tipe sebelumnya di 2016. Ya. Kita lihat ya bentuk dari grillnya sudah kelihatan vertikal dan sudah menunjukkan ketangguhannya ya. Dari segi tampak depan, grillnya sudah berubah ya, mengalami perubahan dari sebelumnya warna hitam biasa, sekarang sudah dilengkapi dengan namanya akses chrome ya. Kemudian yang nampak menarik dari generasi sebelumnya dan sekarang adalah perubahan lampu ya. Perubahan lampunya sekarang lebih meyakinkan, lebih tegas ya. DRL ini sudah dilengkapi langsung dalam satu headlamp ya. Kemudian lampunya juga dia sudah menggunakan proyektor, kemudian LED juga lampunya, kemudian dilengkapi dengan auto leveling lamp juga ya. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan kontur jalan. Oke, secara bumper depan juga sudah mengalami perubahan, fog lamp juga sudah dilengkapi dengan bezel ya, dipertegas dengan warna chrome juga ya. Kemudian bagian bawah ya juga sudah mengalami perubahan. Ya, artinya dari nampak depan ya S-Cross ini sudah kelihatan sangat sangar dan sangat tangguh. Ya, apalagi sih yang kurang sebenarnya dari S-Cross ya. Kalau secara produk di Indonesia ini sebenarnya tidak kalah. Ya, ketika keluar 2016, kemudian sampai 2018 yang generasi ini ya demand masyarakat Indonesia cukup tinggi terkait dengan produk-produk dari Suzuki yang ini terutama. Ya, tetapi mungkin ada kendala terkait dengan supply ya, karena ini adalah build up dari India. Nah, mungkin ketika permintaannya tinggi, kemudian suplainya kurang, akhirnya masyarakat change ke yang lain, jadi sehingga pasarnya cenderung agak turun. Kemudian kalau nampak dari depan, ya, juga sudah dilengkapi yang namanya auto rain sensor. Ya, juga ketika ada cipratan air ataupun saat hujan, wiper akan selalu menyapu dengan cepat ya, karena sensornya juga sangat sensitif. Oke, lanjut. Nah, kalau bagian atas ini ya, crossover kalau tidak dilengkapi dengan roof rail ya, saya rasa biasa aja ya, bukan crossover deh
ya, karena ini temanya udah SUV crossover lagi ya, harus dipertegas dengan yang namanya roof rail nih. S-Cross sudah disematkan yang namanya roof rail di sini ya. Kemudian secara panel A dan panel B-nya juga sudah cukup baik ya. Kemudian sudutnya sudah dibikin miring ya, sehingga memang aerodinamisnya juga dapat ya. Kemudian secara desain nampak samping juga dipertegas dengan garis yang ada di sini ya. Kemudian agak sedikit shading dari sini ya ke sini ya. Jadi memang mempertegas sebuah crossover yang ada di Suzuki ini. Untuk lampu ritingnya sudah dilengkapi dengan ini mirror ya. Mirror sudah dilengkapi dengan lampu riting di sini. Kemudian ini juga bisa auto retract dan auto foldable ya dari dalam. Kemudian dilengkapi dengan over fender ya. Over fender sampai belakang dipertegas dengan baik ya di accessor ini ya. Untuk tipe accessor ya sudah juga dilengkapi dengan ukuran ban yang tapak ban yang lebih lebar ya. Sekarang sudah pakai 215 60 dan ringnya 16. Kalau di generasi sebelumnya di 2016 dia hanya memakai 205. Artinya di 2018 generasi 2018 ini tapaknya lebih lebar, tentunya kemudi semakin stabil ya ketika kita mengemudikan di dua alam ya. Oke, di jalanan mulus ataupun jalanan yang bergelombang dan sebagainya, S-Cross ini cukup mumpuni untuk tersebut ya. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ya secara kunci dia juga sudah menggunakan keyless ya, kemudian immobilizer juga. Kemudian sudah menggunakan sentuhan aja, nggak perlu pakai anak kunci dan sebagainya, cukup pencet tombol buka ya, tutup, kunci lagi gitu. Jadi sekarang sudah serba canggih ya fiturnya. Untuk harga sekitar 300 jutaan sudah dapat lengkap fitur yang ada di S-Cross ini. Oke, lanjut Tetermania semua. Tetermania, kita akan bahas nampak dari belakang. Nampak dari belakang tentunya sudah dilengkapi dengan antena ya. Antenanya segini juga sudah cukup fleksibel ya. Kecil, fleksibel, tapi jangkauannya luar biasa ya, sensitif ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp juga, kemudian rear defogger ya. Kemudian nah yang menarik dari generasi 2018 adalah rear lampnya ya. Kalau di 2016 ini masih menggunakan bohlam biasa, 2018 sudah dilengkapi dengan LED ya. Kemudian dipertegas juga lampunya sampai sini, keren kan? Nih, keren banget. Nah, oke, kalau nampak dari bumper belakang ya, accessor S-Cross ini sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir. Lagi-lagi Suzuki selalu ya menggunakan 4 titik sensor parkir untuk tipe-tipe atasnya ya. Ini di S-Cross sudah dilengkapi juga ya, di Ignis juga ada, di XL7 ada, di All New R3 juga ada ya. Kemudian bagian bawah juga sudah dilengkapi, ada juga pelindung juga. Oke, jadi kurang apa lagi gitu ya. Depan oke, samping oke, belakang oke ya. Oke, lanjut Tetermania, kita lihat ke bagian sini. Oke, Tetermania, kita flashback ke belakang di 2007 ya. S-Cross dulu juga menggunakan sistem pengereman 2 disc brake ya. Sekarang juga masih menggunakan double disc brake depan dan belakang ya. Waktu itu kenapa memang ya, karena memang kesannya mobil tangguh crossover mainnya dua alam, butuh dengan fitur keamanan dan keselamatan yang tinggi ya. Jadi menggunakan tambahan di belakang. Nah, ini juga masih disematkan untuk S-Cross di 2018 ya, tipe generasi 2018. Nah, selanjutnya untuk sistem keamanan pengereman ini ya juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD dan BA ya. Tentunya lebih banyak ya fitur-fitur keselamatan yang ada di sini. Kemudian dilengkapi juga yang Suzuki sebut yang namanya Heartec dan Tex body ya. Artinya memang bodi semakin chassisnya rigid, kokoh ya, aman dan bisa melindungi penumpang yang ada di kabin accessor ini. Tetermania ya, Suzuki juga sudah melengkapi dengan namanya side impact beam yang ada di pintu depan dan pintu belakang
Ya, artinya secara keamanan, keselamatan tentunya nggak usah khawatir lagi bagi Tethermania ketika kita menggunakan sebuah accessory S-Cross. Lanjut lagi ya. Nah, kita akan bahas secara interior. Nah, kalau kita lihat ya secara pintunya ya, untuk pintunya memang sudah disematkan warna silver di sini. Kemudian ini sudah menggunakan touch juga ya, bahannya lebih lembut ya. Ini masih plastik nih bahan ya, pintunya juga sudah. Nah, ini auto window ya, bisa kita kontrol. Ini untuk kunci, ini untuk kunci jendela ya, ini untuk pengaturan spion ya, ini untuk melipat spionnya juga. Jadi cukup komplit sebenarnya yang ada di accessory S-Cross ini. Oke, kita lihat di bagian kemudinya. Tethermania, ketika kita lihat bagian pengemudi ya, saya langsung seneng ya, karena saya penyuka otomotif ya, penyuka mobil ya, seneng nyetir juga. Kalau kemanapun kalau saya pergi nggak nyetir tuh nggak asik ya, pokoknya saya harus pegang kemudi. Secara kemudinya ini ya sudah dibalut dengan kulit juga, liter nih, kulitnya juga bagus ya. Oke, kemudian sudah dilengkapi juga dengan teleskopik, tail steering nih, teleskopik juga, udah maju mundur bisa, naik turun bisa. Kemudian dilengkapi dengan cruise control ya, kemudian bisa juga switch audio control, pengaturan secara MID bisa diatur lewat setir ya, kemudian lewat audio juga bisa diatur lewat setir juga, jadi nggak ada kekurangan ya. Kemudian secara Bluetooth, kemudian secara phone connection dia juga udah dilengkapi juga ada di sini ya. Nah, aksesor ini juga ada dilengkapi dengan fitur keamanan dan keselamatan, yaitu airbag ya, SRS airbag, super resistant supplemental ya, dari bagian penumpang depan sampai pengemudi sudah dilengkapi semua ya. Jadi secara keamanan dan keselamatan cukup mumpuni untuk harga 300-an juta ini. Nah, kita lanjut ke bagian dashboard ya. Dashboardnya ini lebih enak daripada ini lebih keras ya. Kemudian dilengkapi dengan tweeter juga di depan ya, emang suaranya enak banget, jernih sebuah accessory S-Cross ini. Kemudian speakernya ada di 2 pintu, depan dan belakang, jadi cukup komplit ya sebuah accessory S-Cross ini. Nah, lanjut Tethermania, kita lihat ya panel-panelnya AC ini sebenarnya cukup simple ya, tidak terlalu banyak aksen ya. Kemudian sudah dilengkapi audio juga di sini, AC auto climate control juga udah dilengkapi ya, dengan heater juga lagi ya, jadi cukup komplit ya. Kemudian kalau misalkan ini auxnya di sini ya, jadi memang tidak langsung ada di sini ya untuk ini nih auxnya. Oke, ini bisa dibuka, bisa ditutup lagi ya, biar nggak kemasukan air kali ya, ada tutupnya gini ya. Oke, secara tempat penyimpanan cukup banyak juga ya, tempat penyimpanan di pintu juga ada, kemudian di bawah sini juga ada ya, kemudian di sini ada ya, di samping pintu sana juga ada. Nah, ini juga ada armrestnya ya, armrest bagian depan ya. Ini boleh ya, kalau saya sih seneng mengemudi tangannya kita taruh sini ya, kemudian bisa dimundurkan lagi ya, mundurkan lagi, kemudian bisa dibuka ya. Ini bisa untuk tempat apapun. Oke, ini handbrake. Oke, ini karena tipe manual, is oke ya. Lalu di sini adalah tombol-tombol untuk lampu dan sensor parkir ya. Oke, jadi bagus nih, start stop engine juga, nggak usah pakai kunci ya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan head seat adjuster ya, walaupun belum auto, secara manual tapi masih praktis dan cukup ergonomis ya. Kemudian seaternya ataupun tempat duduknya, ini seatnya sudah dilengkapi dengan kulit ya. Kalau di tipe sebelumnya atau generasi 2016 dia masih menggunakan fabric ya, tidak seperti generasi sekarang 2018 ya, NIK 2021. Oke, sudah dilengkapi juga
Nggak ada ya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Oh sorry, bagian depan masih ada ya. Ini untuk tempat kacamata, ini lampu baca ya, kemudian ini untuk indikator pintu terbuka bisa, ini auto dimming mirror ya. Kalau untuk kompetitor ya auto dimming mirrornya jarang ya ada, biasanya pakai manual cetekan gini. Nah ini untuk S-Cross sudah dilengkapi. Nah kalau tadi kita bahas auto range sensor nih, auto range sensornya ada di sini nih ya. Jadi secara fitur ya S-Cross sebenarnya mumpuni bagi Tethermania yang pengen cari mobil crossover ataupun SUV ya dengan harga yang valuable ya. Pilihannya adalah Accessor S-Cross ya. Untuk harga barunya 300 jutaan, kalau mau secondan juga murah ya, masih cukup terjangkau ya untuk pasar yang ada di Indonesia. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Nah untuk bagian belakang ini ya, memang sebuah SUV ataupun crossover tidak dibikin senyaman sedan ya, kita paham semuanya. Nah untuk crossover ini hanya bisa diatur maju mundurnya 1, 2 aja, paling selisih 5 sentian ya. Oke, memang agak cukup tegak tetapi tidak mengurangi kenyamanan saat kita menumpangi sebuah S-Cross ini dalam perjalanan. Oke, cukup nyaman ya. Ini bisa 3 seat ya, kemudian hip point saya juga masih aman ya. Kemudian secara suspensi ya, ketika kita pernah coba keluar kota ya, suspensinya masih empuk ya, masih nyaman ya. Kemudian tidak terlalu limbung juga tidak terlalu keras untuk Accessor ya, sekelas SUV ataupun crossover. Nah ini bagian belakang ya, ada tempat penyimpanan. Maaf nih Tethermania karena masih baru ya, nggak boleh dilepas juga nih. Oke, ini untuk tempat penyimpanan buku ataupun barang-barang kecil atau apapun ya, masih bisa. Nah ini adalah sebuah S-Cross ya. Kemudian kalau kita lihat bagasi belakang luas banget pokoknya ya, kita bisa tidur ya di situ tapi nggak bisa selonjoran tentunya ya. Kemudian untuk bawa galon ataupun misalkan masuk koper ya, kopernya gede-gede 4 juga masih bisa masuk, galonnya 6, 7, 8 juga masih bisa masuk ya. Jadi secara akomodasi sudah lebih dari cukup sebuah crossover dari Suzuki ini. Oke Tethermania semua ya, itu adalah review singkat dari saya terkait dengan new Accessor S-Cross dari Suzuki ya. Apabila Tethermania Tethermania butuh ya, segera pesan saja di dealer-dealer terdekat di Jogja, Kedul dan Banyumas. Jogja ada 4 dealer, Purwokerto ada, Cilacap ada, Magelang juga ada ya. Silahkan dipesan ya sebelum habis. Nah untuk tipe ini ya ataupun model 2018 ini ya, NIK 2021 ada 3 macam warna, yaitu silver, grey, sama terakhir adalah putih ya. Segera pesan warna pilihan Anda. Nah untuk OTR nanti di bawah ya, karena ketika video ini dibuat ini masih OTR Agustus. Oke Tethermania, cukup sekian ya dari saya Adnan Aksan bersama Ted Channel. Terima kasih sudah menonton, salam Ted Channel. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Ted Channel.